Tribuners, kembali lagi di program Tribun News Hot Topic. Di episode kali ini kita akan membahas tentang aturan new normal yang rencananya akan diberlakukan di Indonesia mulai tanggal 1 Juni 2020. Seperti yang diketahui, virus corona telah mewabah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat pun kini tengah dihimbau untuk tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun hal tersebut ya Kak justru sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Lalu untuk memulihkan hal itu, pemerintah sekarang tengah mempersiapkan untuk menerapkan aturan new normal yang bisa membuka kembali aktivitas masyarakat dengan penerapan protokol COVID-19. Ya, tujuannya untuk menggerakkan kembali perekonomian yang sempat terhenti karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Berbagai persiapan new normal telah dilakukan pemerintah meski jumlah indikator mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase tersebut. Lalu sebenarnya apa sih aturan new normal? Jadi Tribuners, aturan new normal atau normal baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Oke, dikabarkan tahap new normal ini mulai 1 Juni 2020 mendatang akan diberlakukan. Presiden Joko Widodo bahkan sudah melakukan peninjauan ke stasiun MRT Jakarta dan Mal di Bekasi terkait persiapan penerapan new normal pada Selasa 26 Mei 2020 kemarin. Selain itu, Tribuners saat meninjau kesiapan new normal di Mall Summarecon Bekasi pada Selasa 26 Mei 2020, Presiden Joko Widodo juga menyatakan keinginannya agar Indonesia bisa segera memasuki fase new normal itu sendiri. Aktivitas saya melihat di sini juga masih tetap ada, tetapi sekali lagi ini akan lebih kita disiplinkan lagi agar protokol kesehatan itu benar-benar dijalankan. Jadi TNI dan Polri ini adalah mengawasi pelaksanaan di lapangan. Lalu sebenarnya seperti apa sih aturan new normal di bidang ekonomi yang rencananya diberlakukan per 1 Juni 2020? Panduan lengkap aturan new normal yang harus dipatuhi perusahaan di tempat kerja baik di perkantoran maupun industri tertulis dalam keputusan Menteri Kesehatan tertanggal Senin 25 Mei 2020. Jadi Kak, isi dari aturan new normal ini diantaranya adalah yang pertama yaitu perusahaan wajib membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan juga prosedur untuk pekerja bisa melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai COVID-19. Jadi tidak memperlakukan kasus positif COVID-19 sebagai suatu stigma. Ya, selanjutnya di pintu masuk tempat kerja akan dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termogan dan juga protokol kesehatan lainnya. Tidak hanya itu, pengaturan waktu kerja juga tidak terlalu panjang atau bisa dibilang nggak lembur gitu ya, yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat. Buat perusahaan yang memang memungkinkan meniadakan shift 3, yaitu waktu kerja yang dimulai pada malam hari sampai pagi hari. Oke, mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari ke rumah dan selama di tempat kerja. Selanjutnya mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, lalu memastikan seluruh area kerja bersih dengan melakukan pembersihan secara berkala dengan pembersih disinfektan setiap 4 jam sekali.
Selain itu, diwajibkan juga untuk menjaga kualitas udara Tribuners, menyediakan hand sanitizer, menyediakan sarana cuci tangan, melakukan social distancing atau physical distancing ya, mengamanyakan gerakan hidup sehat, mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat sholat, alat makan, dan lain sebagainya. Aturan new normal ini Tribuners juga menuai banyak sekali komentar dari berbagai pihak. Salah satunya adalah ko-inisiator lapor covid19.org, yaitu Dr. Irma Hidayana yang mengatakan bahwa new normal memang bisa saja diterapkan oleh pemerintah asalkan memang terpenuhi syaratnya. Salah satunya adalah dengan pengendalian kasus baru COVID-19. Menurutnya kebutuhan akan new normal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Keputusan untuk melakukan pelonggaran PSBB atau tidak harus berdasarkan kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saat ini, semua sektor juga tengah mematangkan rumusan tatanan new normal Tribuners, termasuk pelaku bisnis di pusat perbelanjaan. Meski banyak pihak yang juga mendukung aturan new normal, namun menurut ekonom, ada resiko besar bagi ekonomi jangka panjang jika terlalu dipaksakan. Menurut akademisi bidang ekonom, new normal memang bisa membangkitkan ekonomi yang terpuruk. Tetapi jika pelonggaran dilakukan terburu-buru, sama artinya dengan menggali jurang lonjakan pasien COVID-19. Seumpama hal ini terjadi, risiko ekonomi jangka panjang justru bisa lebih buruk dan juga lebih rumit. Sedangkan ahli kesehatan Tribuners mengatakan bahwa new normal hanya bisa dilakukan jika kurva virus corona telah melandai. Selanjutnya, pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai jika pemerintah harus mempersiapkan perencanaan terhadap tatanan new normal agar tak terulang respon pandemi awal di mana pemerintahan gagap dalam menghadapi hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menggunakan strategi komunikasi perubahan perilaku agar bisa mengendalikan lonjakan virus corona yang saat ini memang masih mengancam masyarakat. Padahal, sampai saat ini seperti diketahui ya Tribuners, kurva epidemi di Indonesia juga masih menunjukkan adanya penambahan kasus COVID-19 setiap harinya. Sementara itu, dijelaskan oleh Advisor Center for Innovation Policy and Governance atau CIIPG, Dr. Yanwar Nugroho, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Dalam konteks penanganan COVID-19, pemerintah harus lebih memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Tribuners, ia menilai penting untuk pemerintah melakukan tes PCR secara masif pada masyarakat, termasuk dengan memperkuat kapasitas kesehatan hingga ke pelosok negeri. Ini juga untuk memastikan jikalau COVID-19 sampai memang masuk ke daerah terpelosok sekalipun, fasilitas kesehatan di sana juga mampu menanganinya. Yang namanya kebijakan gitu ya, pasti banyak sekali pro kontranya, termasuk dengan aturan new normal yang memang rencananya akan diberlakukan oleh pemerintah ini. Semoga saja memang aturan ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah sehingga tidak ada kerugian baik itu di bidang ekonomi maupun pastinya tidak akan ada pelonjakan pasien COVID-19 di Indonesia dengan aturan new normal ini. Oke, demikian pembahasan terkait new normal yang akan diberlakukan di Indonesia. Nantikan pembahasan lainnya dalam program Tribun News Hot Topic di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.